wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammad la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghamman liman hajada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu ika wal basar. Allahumma sholli ala Muhammadin imamil muttaqin sayyidul ghuril muajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali selalu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menatap, yang membolak-balikkan hati hambanya. Tuhan yang Maha Esa, penggenggam segala maha, yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih, kasihnya untuk semua. Allah yang Maha Kuasa, kuasanya pun sangat sempurna. Allah yang Maha Penyayang, karunia-Nya pun tak pernah terbilang. Jika kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tak sanggup menghitungnya. Quran surat An-Nahl 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekitar 2 miliar penduduk muslim dunia 10 Dzulhijjah berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha, memenuhi panggilan ilahiyah fasholli lirabbika wanhar, tegakkan sholat dan berkorbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sejak pada hari kemarin sore di telinga kita mendengar suara lantang lantunan indah, suara yang menenteramkan hati, seakan-akan membelah langit. Terdengar bersaut-sautan pula, mulai dari Papua, Jawa hingga Sumatera, Malaysia hingga Rusia, Hindia, Pakistan hingga Afghanistan, Saudi Arabia, Yaman, Somalia, Sudan hingga Maroko. Berpuluh-puluh juta hamba Allah Subhanahu wa taala menyeru dan menyebut asmanya sebagai rasa syukur melalui bacaan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar walillahil hamd. Al-hadirun arsadakumullah. Marilah kita ambil pelajaran kesolehan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah dan ulul azmi, Nabi yang menjadi teladan dan patut diteladani. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada suatu hari berkumpullah Ibrahim alaihissalam dengan sahabatnya. Ibrahim cerita telah berkorban 100 kambing, telah berkorban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Hingga sahabatnya pun terheran karena begitu dermawan. Karena gembira hatinya, Ibrahim pun pernah mengatakan, jangankan 100 unta, demi Allah, jika aku mempunyai seorang anak, niscaya aku akan menyembelihnya jika itu bisa membuatku dekat kepada Allah SWT. Ibrahim memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai seorang putra. Allah SWT mengabulkan permohonan Ibrahim alaihissalam. Bersama Hajar melahirkan seorang putra bernama Ismail. Hari-hari silih berganti, ucapan Ibrahim ditagih Allah SWT. Ingat, ucapan adalah doa, al-kalamu doa, maka hati-hatilah dengan ucapan. Mari sedikit kita tengok apa yang bisa diambil pelajaran dari Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, Quran surat As-Saffat 102, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala Ismail sampai pada umur, ditagihlah janji Ibrahim. Saat Ismail berumur 9 tahun, malam 8 Dzulhijjah, Ibrahim bermimpi, wahai Ibrahim, tepatilah janjimu. Malam itu dinamakan Yaumut Tarwiyah. Tarwiyah mengingat masa lalu. Malam 9 Dzulhijjah, Ibrahim bermimpi, diwastani Yaumul Arafah. Malam ke-10 Ibrahim mimpi malih, tanggal 10 dinamakan Yaumun Nahr. Dengan mantap dan mengucap basmalah, Ibrahim bersama Ismail menuju Bukit Mina. Ibrahim pamit dengan Hajar akan bertamu melaksanakan perintah Allah SWT. Allahu akbar walillahil hamd. Saat perjalanan, Ibrahim dan Ismail ketemu dengan iblis laknatullah. Sang iblis sangat sibuk, kelihatan gugup, mondar-mandir, penasaran, kepo dan selalu ingin tahu urusan orang lain. Itulah sifat iblis laknatullah.
Nabi Ibrahim digoda, Hajar digoda, Ismail pun digoda. Saat iblis pun menggoda Ismail, Ismail mengambil batu kerikil dan melempar pada iblis mengenai pelipis matanya. Peristiwa ini diabadikan dalam melempar jumroh bagi setiap muslim yang melaksanakan ibadah haji. Setelah sampai di Mina, Ibrahim berkata kepada putranya, Quran surat As-Saffat 102, Ya bunaya, ini arafil manam, anni atbahuha fandur madza taro. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail pun menjawab, Quran surat As-Saffat 102, Ya abatil af, matuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah SWT kepadamu. Insya Allah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail untuk disembelih seperti layaknya kambing sembelihan. Ibrahim meletakkan pisau di leher Ismail, ditekan dengan kuat. Akan tetapi atas kehendak Allah SWT, pisau tersebut tak mampu memotong leher Nabi Ismail. Semua malaikat di langit dan di bumi menyaksikan kejadian tersebut. Malaikat pun berlutut dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail berkata, Wahai ayahku, engkau telah melemahkan kekuatanmu karena cintamu terhadapku. Lalu Ibrahim menebaskan pisau pada batu besar, batu pun terbelah menjadi dua. Atas kuasa dan izin Allah SWT, pisau pun berkata, Wahai Ibrahim, aku mengatakan potonglah, kamu mengatakan potonglah, tetapi Allah melarangku untuk memotongnya. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat 107, wa fazainahu bi'idnin adim, dan kami ganti Ismail dengan seekor sembilan yang besar. Lantas malaikat Jibril datang dengan membawa seekor domba yang besar. Dengan rasa takdim atas keteguhan Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah, malaikat pun berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim pun menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail mengikuti, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah SWT menjadikan kebaikan atas kalimat takbir, tahmid dan tahlil senantiasa berkumandang pada celah-celah golongan muslim di kala tanggal 10 Dzulhijjah sebagai hari raya Idul Adha, serangkaian ibadah haji di Makkah dan Madinah. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama, Idul Adha menguatkan keimanan. Quran surat Al-Ankabut ayat 2, akhasibanasu ayat roku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan lantas mereka tidak diuji? Saudaraku semua, marilah kita bersama-sama memahami bahwa hidup ini penuh dengan ujian, liku-liku dalam menjalani kehidupan. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesusahan. Semuanya menguji apakah menjadi syukur atau semakin kufur. Lihatlah bagaimana generasi soleh, generasi sahabat yang istiqomah, selalu teguh dalam pendiriannya, baik dikala sempit dan sulit, baik dikala terjepit, ia tetap beriman. Dikala luang dan lapang tetap berjuang. Dikala tak punya uang, mereka tidak pernah menyimpang atau menggadaikan harga dirinya. Tidak pernah maksiat, tidak tidur dengan ahwat tanpa akad. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga semangat korban bukan sekadar memberi, tetapi mengalahkan ego kita, menundukkan kesombongan dan menumbuhkan mahabbah. Nilai Idul Kurban tentu memupuk dan menguatkan keimanan, menguatkan pengorbanan, menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepekaan sosial dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, barang siapa yang mampu berkorban dan tidak melaksanakan kurban, maka jangan sekali-kali menempati tempat sholatku dan bukan termasuk golonganku. Rawahu Ibnu Majah 3123. Tak sedikit kita melihat kanan kiri kita, orang bisa beli mobil mewah, bisa beli sepeda motor mahal, bisa beli handphone bermerek, bisa membangun rumah megah, juga bisa beli sawah dan pekarangan luas. Allahu Akbar walillahil hamd. Akan tetapi mereka termasuk orang-orang yang kelebihan rezeki. Terbukti pada saat musim bunga antorium, mereka ikut-ikutan untuk beli bunga. Musim batu akik, mereka ikut-ikutan beli batu akik. Saat musim sepeda ontel, mereka tidak ketinggalan beli sepeda ontel. Tapi sayangnya saat musim kurban, masih banyak mereka yang berpura-pura tidak mendengar dan bahkan beralasan semata hutangnya banyak, pinjaman belum lunas, keperluan membengkak.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Nomor 2, Idul Adha mengajarkan semangat kepedulian dan kepekaan sosial. Saudaraku semua, relakah kita semua bergembira ria, bersenang-senang, bercanda tawa, berfoya-foya bersama anak istri, sementara tetangga kita yatim piatu, fakir miskin, orang tua jompo, janda tua, mereka menangis, meratap, mereka merintih, terlantar bergelimpangan keroncongan, menelan ludah dan meneteskan air mata karena kekurangan hewan korban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehari atau 9 hari kita laksanakan puasa sunnah Dzulhijjah. Melalui tempaan puasa tentu tumbuh rasa kepekaan sosial, kesetiakawanan, kasih sayang, tolong menolong, asah-asih dan asuh. Insya Allah solidaritas kita tentu mengembang. Al-Dzariyat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan di dalam hartamu ada hak mereka yang membutuhkan bagian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingatlah Quran surat Al-Imran 185, kulun nafsin dha'iqatul maut, Al-Ankabut 57, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, semakin bertambah usia semakin lemah tangan kita menggenggam, karena Allah SWT sedang mendidik kita agar melepaskan cinta kepada dunia. Semakin bertambah usia semakin kabur mata kita, karena Allah sedang mencerahkan mata hati kita untuk melihat akhirat, agar jangan hanya mengejar harta dunia, wanita dan tahta. Semakin bertambah usia semakin sensitif, karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan dan menipu, semua akan kembali kepadanya. Saudaraku semua, hidup ini bukan siapa yang terkaya, bukan siapa yang berpangkat, tapi apa manfaat bagi sesamanya. Ingatlah, semua akan dihisab. Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha mengajarkan kesabaran dan limpahan amal. Innallaha ma'as sabirin, Al-Baqarah 153. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Saudaraku, jika hari ini belum mampu menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah sifat hewan yang ada dalam diri kita. Jika kita belum mampu melempar jumroh, maka lemparlah sifat kebencian dan egoisme serta kesombongan dalam hati kita. Jika kita belum mampu menghuni Ka'bah untuk tawaf, maka kunjungilah sanak saudara dan tangga dan sahabat kita, orang tua kita, untuk menjalin ukhuwah. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim insya Allah punya Ismail. Ismail mungkin harta kita, Ismail mungkin jabatan, Ismail mungkin gelar kita, Ismail mungkin ego kita, Ismail mungkin sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan. Ibrahim tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan, karena hakikatnya semua adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berpesan dan berharap kepada saudaraku semua, sahabatku semua dimanapun berada, yang menjadi pemimpin, yang memiliki kekuasaan dan memiliki jabatan dimanapun tempatnya. Inilah jabatan, limpahan amal yang luar biasa. Dalam hadis muttafaq alaih, imamun adil, pemimpin yang adil, pejabat yang adil, pejabat yang tidak korup, pejabat yang mementingkan rakyat, yang mementingkan kesejahteraan rakyat, bukan minta disejahterakan oleh rakyat. Pejabat adalah pelayan rakyat yang adil dan bijak, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa orang berebut kekuasaan karena silo dengan fasilitas dan pujian, tapi pernahkah kita membayangkan kursi itu sebenarnya adalah beban yang akan dihisab habis-habisan di akhirat kelak? Jabatan bukan tentang seberapa tinggi nama kita dipanggil, tapi seberapa adil kebijakan kita diambil. Di dunia mungkin kita bisa lolos dari audit manusia, tapi ingatlah di akhirat setiap tanda tangan dan keputusan punya sanksi masing-masing. Kekuasaan cuma titipan singkat. Jangan sampai demi prestisius, nama, jabatan dan sanjungan bertahan beberapa tahun kita gadekan demi keselamatan yang abadi dan hakiki. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jadikanlah jabatan sebagai jalan keluar bagi kesulitan orang lain, kebuntuan yang mendambakan keadilan sosial, kesejahteraan, keadilan dan beradab. Bukan menjadi beban bagi mereka, karena pada akhirnya bukan seberapa tinggi jabatan kita, tapi apa yang sudah kita perbuat dengan jabatan. Tetaplah tegak dalam kebenaran, mesti godaan itu terus memanggil.
Semoga jabatan bukan untuk kemewahan dan kesombongan, melainkan tanggung jawab nurani untuk mengabdi, mengemban amanah untuk negeri. Semoga jabatan selalu dapat berpihak pada kebenaran, selalu berpihak kepada keadilan, menjadi penyeru nilai, menjaga akal sehat dan lentera moral bagi masyarakat dan umat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Senantiasa jabatan yang diamanahkan tidak berhenti pada kecerdasan, tapi hadir sebagai teladan, mampu menggerakkan hati, menghidupkan kepekaan sosial, dan tidak silut dengan godaan gemerlapnya dunia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jabatan adalah titipan, bukan untuk menindas. Tapi bukankah banyak yang kita jumpai jabatan justru sebaliknya, mentang-mentang menjadi penguasa, menjadi pejabat, menipu rakyat, meniduri akhwat tanpa akad, menjilat uang rakyat, yang lemah ditindas, yang lemah disingkirkan, yang lemah dikalahkan, yang lemah pun dihancurkan. Padahal merekalah yang menambahkan keadilan sosial. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Semua apapun yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Rasul pun pernah ngendiko, akan hancurlah sebuah negara bila rakyatnya berbuat salah lekas diadili, sementara para pejabat berbuat dolim didiamkan saja, pura-pura tidak mengetahui. Allahu Akbar, walillahil hamd. Senantiasa melalui serangkaian Idul Adha kita akan tumbuh sifat pejuang, sifat ikhlas, sifat melayani, sifat sabar, dan sifat kita hatinya terasa tajam. Melalui serangkaian Dzul Hijjah, puasa Arafah, sedekah, 9 korban maupun amaliyah lainnya, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba yang bertakwa. Senantiasa Allah berikan sifat sabar, sifat ikhlas kepada kita semuanya. Absu salam bainahum. Sesuai dengan hadis Muslim, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Saat Arafah diampuni dosanya, dikabulkan doanya, Allah banggakan hambanya di hadapan para malaikat dan dijauhkan dari siksa api neraka. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita jiwa ikhlas dan sabar, senantiasa sebagai pembuka pertolongan, rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di sisa umur kita jadikanlah Al-Qur'an sebagai perisai. Duruma kita pilih haitsu madaro. Ikuti terus Al-Quran, ikuti terus pedoman kita, pasti kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas samiul alim wa antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau Rabbi yang maha menatap, Engkau yang menggenggam segala maha. Ampuni dosa kami semua yang hadir ya Allah, kesalahan kami semua ya Allah, kesalahan sahabat kami semua, muslimin dan muslimat dimanapun tempatnya ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah, istiqomah dalam jalan-Mu ya Allah. Ampuni kesalahan kami, orang tua kami, ayah kami ya Allah yang telah mendahului kami. Tolong ya Allah, lemparkan kuburnya, jangan Engkau siksa mereka ya Allah. Ya Somad, Engkau tempat bergantung, tempat meminta, tolong disisai umur kami, jadikanlah pagi ini penuh ampunan-Mu ya. Seburuk apapun ya Allah, ampuni ya Allah. Seburuk apapun ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni senesta apapun kelakuan kami, ampuni seneta apapun yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni sekelam apapun ucapan kami, ampuni ya Allah maksiat yang pernah kami lakukan. Ya Rahman, Engkau Rabbi yang tidak pernah pilih kasih, mohon indahkan akhlak kami semua yang hadir ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, santunkan jiwanya ya Allah. Golongkan kami semua menjadi anak yang tahu balas budi pada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami teladan bagi sesama ya Allah. Jadikanlah kami cahaya bagi kubur orang tua kami semua ya Allah. Jadikan kami cahaya dan pelita orang tua kami, dan berdampak bagi masyarakat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Roh yang Engkau pemberi rezeki yang barokah, pertemukanlah kami dalam kehidupan penuh berkah. Bertemu di bulan Dzul Hijjah tahun-tahun berikutnya ya Allah, bisa berkorban, bisa umrah ataupun haji ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika lak. Ya Allah, ringankan yang hadir ini ya Allah, selalu beribadah memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jauhkan mulai pagi ini ya Allah, jauhkan ya Allah hal-hal yang buruk ya Allah. Jadikanlah mulai pagi ini lapangkan hati kami, bahagiakanlah keluarga kami ya Allah, sehatkan badan kami,
Luaskan rezeki kami ya Allah, mudahkan dalam segala urusan, kabulkan cita-cita dan harapan kami ya Allah, jauhkan dari balak dan kifarat ya Allah, jauhkan dari segala penyakit ya Allah. Ya Allah, semoga kami bisa menyusul haji dan umroh di tahun-tahun berikutnya ya Allah. Turunkan rezekimu jika itu masih di atas langit, keluarkan jika masih dalam perut bumi ya Allah, halalkan ya Allah jika itu masih haram, genggamkan ya Allah jika itu masih jauh. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Ya Allah, sinari terangi kami, hati kami semua dengan Al-Quran. Wa yazin akhlaqana bil Qur'an, dan hiasi akhlak kami dengan Al-Quran ya Allah. Wa najina minan nar bil Qur'an, selamatkanlah kami semua dari api neraka ya Allah berkat Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bil Qur'an, dan selamatkanlah ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam surgamu ya Allah dengan Al-Quran. Ya Rabbi, Engkau Maha Pengasih, tolong kasih kami semua seperti Engkau mengasihi para kekasih-Mu. Engkau Tuhan yang menghimpun segala yang sendiri maupun yang terserah. Satukan hati dan gerak langkah kami ya Allah. Limpahkan cahaya petunjuk kami ya Allah. Kabulkan harapan dan doa kami ya Allah. Hidup dalam aturan kitab suci ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan ya Allah. Selalu menjadi penyeru nilai, penjaga akal sehat, lentera moral bagi masyarakat dan umat. Ya Allah, Engkau pemilik samudra kasih, ampunanmu tiada mengering. Engkau tempat bersandar dan meminta, tidak ada sandaran hakiki kecuali Engkau. Kabulkan harapan dan doa-doa kami semua. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.